Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. sore para hadirin yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alka Budi Wahidin dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan, Institut Teknologi Sumatera, dan juga dari Observatorium Astronomi ITERA Lampung OAL ITERA. Baik, jadi saya akan mempresentasikan mengenai efek anisotropi, teori Generalized Uncertainty Principle pada persamaan keadaan bintang neutron. Oke, ini outline yang akan saya bahas. Jadi pertama-tama saya akan membahas mengenai motivasi mengenai kuantum, lalu masuk ke materi biru, dampak dari quantum gravity yang nantinya dimodelkan dalam Generalized Uncertainty Principle ke dalam transformasi persamaan keadaannya, lalu metodologi, hasil, dan kesimpulan. Jadi quantum gravity, jadi sudah lama para ilmuwan ingin menggabungkan gravitasi ke dalam 4 gaya fundamental lainnya, namun sangat sulit. Namun belakangan sekarang perkembangannya sudah mulai bisa dilakukan, yang idenya itu didasari oleh argumen Brownsen, di mana dia mengkritik daripada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, prinsip ketidakpastian Heisenberg kita dalam relasi komutasi ditulis sebagai bentuk seperti ini, di mana apa yang ia kritik, yang pertama itu adalah jadi dimulai dari seperti ini. Misal kita ingin memiliki partikel yang yang presisi posisinya pada rentang L, di mana delta X sama kurang dari L, maka kita akan mendapati bahwa eh, P kuadrat lebih besar daripada H bar per L kuadrat. Artinya apa? Supaya kita mendapatkan lokasi yang tajam, maka kita membutuhkan momentum yang sangat besar. Nah, ini yang dilakukan di akselerator partikel, di mana untuk menumbuhkan partikel maka diperlukan momentum yang sangat besar. Oke, next. Nah, momentum yang besar akan berimplikasi pada energi yang besar, di mana menurut general relativity, massa massa adalah salah satu hal yang bisa melengkungkan ruang dan waktu. Dia bertindak sebagai gravitational mass, maka tentunya akan muncul black hole dalam radius Schwarzschild, ya, dalam radius Schwarzschild, yaitu Gm per c kuadrat. Nah, maka jika L terlalu kecil, maka seluruh informasi partikel akan tersembunyi di dalam event horizon, ya, atau black hole horizon. Maka dari singkat cerita kita akan mendapati bahwa kita tidak mungkin bisa melokalisasi apapun dengan presisi lebih baik daripada panjang Planck, atau yaitu sebesar 10 pangkat minus 33 cm, yang disebut sebagai panjang minimum. Nah, panjang minimum ini memberikan ide artinya apa kita bisa mengkuantisasi ruang. Oke. Nah, ini adalah salah satu model yang dari relasi komutasi ini, maka kita bisa memunculkan ketidakpastian minimum daripada posisi secara natural, di mana bentuknya seperti ini, dan ini merupakan bentuk termodifikasi daripada Hooke atau Heisenberg Uncertainty Principle yang kita disebut sebagai prinsip ketidakpastian yang diperumum. Nah, konsekuensi daripada prinsip ketidakpastian yang berumum, di mana memodifikasi prinsip dasar daripada mekanika kuantum, maka tentu saja akan didapati bahwa besaran-besaran yang turunannya juga akan bertransformasi. Salah satunya adalah ya operator posisi dan momentum itu sendiri akhirnya menjadi tidak simetri. Nah, agar menjadi simetri, maka perlu diperkenalkan integral seluruh ruang daripada momentum menjadi seperti ini, atau dalam 3 dimensi menjadi seperti ini, di mana
artinya apa? Untuk masalah observable daripada besaran fisis, maka akan juga bertransformasi. Nah, di sini di pekerjaan ini kita menggunakan efek anisotropi, di mana kita mengasumsikan bahwa terdapat panjang minimum itu bersifat anisotropi seperti ini. Maka jadi integral seluruh ruang momentumnya menjadi seperti ini. Di mana diperkenalkan di sini adalah faktor alfa. Faktor alfa ini adalah faktor anisotropi, sedangkan beta ini adalah faktor Gup ya. Dan beta R ini adalah faktor Gup di mana untuk arah radial. Lalu untuk model daripada materi bintang netron, kita menggunakan model RMF di mana menggunakan parameter set BSP. Model tersebut apa namanya? Di-fitting. Jadi model tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga untuk inti nuklir yang berhingga sampai bisa prediksi inti nuklir yang berhingga sampai yang tidak berhingga, di mana model ini didapat dari memfit ya banyak data inti-inti berat dan nantinya diinterpolasi untuk mencapai inti tak berhingga, yaitu adalah materi bintang netron. Ini adalah isinya, yaitu terdapat baryon, terdapat meson, dan interaksi antara baryon dan meson, serta terdapat lepton. Baryon tersusun dari proton dan neutron, meson ada sigma meson untuk skalar meson, ini vektor meson, ini iso vektor meson. Lalu untuk leptonnya ada elektron dan muon, sedangkan untuk interaksinya dinyatakan seperti ini. Oke, sedangkan jadi apa yang bertransformasi? Nah, ini untuk di dalam penentuan besaran-besaran observable dari Lagrangian tersebut dari quantum hydrodynamic, ini adalah model yang paling sederhana, lebih sederhana daripada model sebelumnya, tetapi ini bisa menjadikan ilustrasi bahwa untuk mendapatkan persamaan keadaan, maka kita perlu menyelesaikan 5 buah persamaan yang self-konsisten seperti ini, di mana masing-masing besaran yang perlu diintegralkan adalah seperti ini. Di sini M star yaitu adalah massa efektif atau massa tereduksi, dia bergantung terhadap sigma 0. Jadi ini sigma 0 bergantung pada rho S, sedangkan rho S ini mengandung daripada M star. Jadi perlu menyelesaikan beberapa persamaan secara simultan. Nah, tentu saja ini terdapat integral momentum. Ini adalah momentum untuk membedakan dengan tekanan. Oke, jadi K ini adalah momentum Fermi. Jadi diintegralkan dari 0 sampai momentum Fermi. Lalu transformasi yang dihasilkan pertama untuk number density atau rapat jumlah itu ada kelebihan suku di sini, dan untuk scalar density terdapat suku tambahan di sini, energi density terhadap suku tambahan di sini, dan juga untuk tekanan terhadap suku tambahan di sini. Dan ini metode yang digunakan, kita menggunakan Fortran 77 untuk menyelesaikan problem tersebut, dan parameter yang digunakan adalah parameter ini, divariasikan terhadap beta R dan alpha. Dan hasilnya, nah ini untuk symmetric nuclear matter, yaitu dihasilkan seperti demikian. Sudah dicek pada alpha 0 dan beta 0, dia sama seperti pada kasus BSP standar, artinya code-nya sudah benar. Di sini terlihat bahwa faktor beta akan membuat persamaan keadaannya menjadi soft, dan di sini terlihat bahwa faktor alpha ini hampir tidak terlihat signifikan di dalam dalam hasil plot. Lalu ini untuk binding energinya. Di sini binding energy kita melihat bahwa efek anisotropi memodifikasi daripada binding energinya, dan di sini ini adalah concern yang cukup penting, di mana di sini adalah daerah di mana saturasi nuklir, di mana binding energy ini harus berada dalam kotak ini, dan di sini hanya warna hijau saja yang didapat, yaitu adalah pada saat beta 2,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, untuk cek pada pure neutron meter atau PNM, maka ada dua beta heavy
dari heavy ion experimental data didapati bahwa faktor beta ini akan justru membuat persamaan keadaan menjadi lebih lunak, lebih soft. Di mana dilihat dari tekanannya akan semakin rendah untuk kerapatan yang lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk binding energinya didapati bahwa seperti ini. Nah, ini untuk faktor Gup yang lebih besar didapati bahwa dia di luar daripada constraint yang didapat dari hasil eksperimen. Oke, ini adalah sebenarnya apa yang tadi saya ingin sebutkan. Nampaknya waktunya sudah lewat ya. Oke, baik, ke kesimpulan saja. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil ini kami mengconstrain parameter. Jadi dari bintang netter, materi bintang netter, kita mengconstrain faktor beta yaitu pada sekitar 2,5 kali 10 pangkat 7 MeV, pangkat min 2. Dan di sini juga kita menyimpulkan bahwa jadi panjang minimum ini harus harus dipertimbangkan karena densitas daripada bintang neutron ini sangat besar, dan kita mendapati bahwa dengan mempertimbangkan efek panjang minimum, persamaan keadaannya menjadi melunak sehingga prediksi daripada massa maksimum dari bintang neutron diprediksi akan menjadi lebih rendah ya. Dan di sini kita melihat masing-masing parameter. Jadi ada anisotropi sama parameter beta, dan parameter beta ini jadi efek anisotropi itu bergantung pada parameter beta. Efek anisotropi bisa membuat persamaan keadaannya menjadi lebih stiff atau lebih mampu untuk menahan massa di atasnya. Tapi untuk beta yang kecil kita bisa mengabaikan efek daripada anisotropi. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Alka ya atas presentasinya. Silahkan, ada waktu mungkin satu pertanyaan saja ya. Cukup berhubung waktunya juga sudah mau habis. Persilahkan, ada yang bertanya Pak Bu Hesti ya Bu. Silahkan Bu Hesti. Bu Hesti, silahkan. Suaranya Besti. Nah. Ya. Apakah ada angka seberapa massa bintang neutron yang dihasilkan? Maksimum massa. Nah, lagi dengan tentang massa maksimum ya Bu ya. Ya. Tentang massa bintang neutron ya Bu. Halo, maaf. Ya. Putus. Iya, jadi untuk massa bintang neutron sebenarnya harus ada perhitungan lagi. Jadi kita ini dari persamaan keadaan ini kita input ke persamaan TOF, Tolman Volkov Oppenheimer, tapi itu memang belum dilakukan karena memang pada saat itu fokusnya itu adalah melihat bagaimana parameter ini bisa terconstrain. Tapi di sini bisa diduga kuat ya dari pelemahan. Jadi ini melemah gitu ya. Persamaan keadaannya dilihat dari gradiennya semakin turun, artinya dia semakin pressure-nya semakin kecil untuk kerapatan yang lebih tinggi, sehingga diduga akan membuat prediksi massa rendah. Ya, belum sempat dihitung Besti, maaf. Oke, baik, terima kasih. Mas Jam-Jam boleh bertanya? Berhubung Pak waktunya sudah habis ya Pak. Sudah habis ya. Pak Yan mau bertanya Pak? Iya, boleh nggak? Singkat saja Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Alka. Menarik sekali ini meninjau neutron dari fisika matematik. Jadi di ketidakpastian itu ada suku tambahan deformasi itu ya. Itu berlakunya ketika menjelang atau setelah supernova menjelang neutron atau berlaku dari awal? Silakan. Jadi intinya berlaku
berlaku di sekitaran panjang Seberapa? Planck, Pak. Jadi jika memang partikel itu harus terlokalisasi di di panjang yang lebih kecil daripada panjang Planck, sekitar panjang Planck, maka ini akan menjadi penting, Pak. Maksudnya Nah, ketika novanya, Pak, ketika neutron kan sebelumnya ada supernova gitu. Sekitar itu atau ketika terbentuknya awal bintang atau khusus saja ya? Khusus kalau saja ini gitu. sih ketika sudah timbang termodinamik, jadi sudah selesai, Pak. Oh iya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya.